Jangan lakukan ini di Gunung Merbabu kalau kamu nggak mau kena tilang. Halo guys, kembali lagi ke video dokumentasi pendakian. Nah, kali ini kita mau melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Yang mana Gunung Merbabu ini berdiri megah membentang di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang. Nah guys, Gunung Merbabu ini memiliki 5 jalur pendakian resmi. Yang pertama itu ada jalur Selo, jalur Wekas, jalur Cuntel, jalur Tekelan, dan jalur Suwanting. Gunung Merbabu ini memiliki 3 puncak tertinggi. Yang pertama ada puncak Keteng Songo dengan ketinggian 3145, lalu kemudian 2 puncak lainnya ada puncak Syarif dan puncak Triangulasi. Nah teman-teman, di pendakian kita ke Merbabu ini kita mau lewat jalur Selo. Jalur Selo ini terletak di Desa Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Oke, jam 19.17 kita berangkat ke Boyolali menggunakan bus raya dari Pulau Gadung. Itu kita menuju ke terminal lama di Boyolali. Nah teman-teman, kalau kalian naik Merbabu via Selo bisa hubungin Mas Har ya. Perjalanan dari terminal lama Boyolali ke base camp Selo itu memakan waktu kurang lebih 2,5 jam. Dalam perjalanan menuju ke base camp, kami diantar dulu oleh Mas Har ke pasar untuk belanja beberapa keperluan logistik. Nah teman-teman, perjalanan menuju ke base camp aja tuh udah secakep ini ya. Di sisi kanan dan kiri kita bisa melihat ada Merapi dan Merbabu yang sangat menakjubkan. Oke, pukul 6.26 kita sudah sampai di Desa Selo. Nah, karena Desa Selo ini termasuk kawasan objek wisata, jadi kita membayar tiket masuknya sebesar 5.000 per orang. Baiklah, singkat cerita kita udah sampai di base camp ya. Pukul 7.40 ini kita sudah mulai berberes-beres, repacking ulang, mandi dan sarapan. Kang Har, siap. Ini yang paling ringan nih bawaannya, gila banget sih. Anjay. Dan pukul 8:19 ini kita melakukan registrasi ulang ya. Walaupun sebenarnya kita sudah dilakukan registrasi oleh Mas Har ya sebagai pihak base camp. Jadi kebetulan pada waktu kita melakukan pendakian ini teman-teman sangat ramai dan mengantri banget ya. Jadi lumayan memakan waktu kurang lebih 40 menit untuk registrasi. Dan yang paling penting adalah periksa barang bawaan. Karena pada waktu turun nanti sampahnya dihitung ulang lagi. Jadi ya lumayan memakan waktu. Dan setelah selesai simaksi, kemudian cek sampah, pukul 8.59 itu kita mulai trekking ya. Sebelum memulai perjalanan, mudah-mudahan hari cerah. Amin. Di mana aja bentuknya, ntar rencananya kita mau ngecamp di Sabana 2, tapi kalau misalnya memang nggak memungkinkan ya udah Sabana 1 nggak apa-apa, tapi pos 3 kita istirahat dulu, ya Pak ya? Ya, istirahat dulu, makan. Mudah-mudahan gak ada rencana, mudah-mudahan dikasih selamat, mudah-mudahan cerah. Ya kan, berdoa menurut percaya masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai, Merbabu Cerah.
Napasnya dari hidung iya, dari mulut iya. Bagus banget ya. Gak begitu kan, dari mulut sama hidung. Sekaligus. Masyarakat. Kayak pohon nangis deket dia. For your information, Basecamp Selo itu start dari ketinggian 1800 mdpl ya teman-teman. Jadi untuk mencapai puncak Merbabu dari Basecamp itu menempuh ketinggian kurang lebih 1345 mdpl. Pendakian Merbabu via Selo ini akan melewati 5 pos sebelum menuju ke puncak Gunung Merbabu. Kali lewat gancik saya percaya saya. Tilang aja Pak itu Pak. Lihat. Mana ada orang naik gunung baju nggak pakai baju, coba lihat tuh. Nih. Itu jaket kulit tuh, Pak. Itu jaket kulit. Parah banget. Jarak dari Basecamp menuju pos 1 Dok Malang itu kurang lebih 1,5 km dengan waktu tempuh 45 menit atau 1 jam. Jalur pendakian dari Basecamp menuju ke pos 1 Dok Malang itu masih didominasi dengan tanah dan sudah agak mulai menanjak tapi masih manusiawi alias belum terlalu curam. Oke, kalau orang-orang biasanya itu 45 sampai 1 jam menuju ke pos 1. Ini kita sangat luar biasa ya, 2 jam ya, hampir jam 10.51 kita sampai di pos 1. Karena kita udah keseringan istirahat di jalur, akhirnya kita tidak memilih istirahat di pos 1 dan melanjutkan ke pos 2. Nah, di jalur menuju ke pos 2 itu kita akan melewati kawasan jelajah satwa, di mana ini jalur biasanya si satwa-satwa ini melintas ya teman-teman, jadi harap diperhatikan. You amime. Oh my god. Oh my god. You amime. Pokoknya dulu kecil kalau main PS2 tahu tuh. Nah, melanjutkan perjalanan dari pos 1 ke pos 2 atau pos Pandean. Jaraknya memang lebih pendek ya, 1 km, tapi treknya semakin didominasi dengan vegetasi yang makin lebat dan hutan pinus serta semak-semak. Selain itu juga elevasinya ini semakin menanjak dengan tingkat kemiringan yang memang sungguh sangat-sangat menyiksa raga. Nah, sudah mau deket banget sebenarnya ini ke pos 2 Pandean. Itu aku udah mulai capek banget ya, sudah ingin menyerah. Akhirnya salah satu teman kita membawakan tas aku. Terima kasih Uncle. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam 15 menit ya, akhirnya jam 12:14 itu kita sudah sampai di pos 2 Pandean dan kita memutuskan untuk makan siang di sini. Setelah kita makan dan beristirahat ya teman-teman, pukul 13.29 ini kita melanjutkan lagi perjalanan menuju ke pos 3. Jalur pendakian pos 2 menuju ke pos 3 atau Watu Tulis ini jaraknya 0,8 km ya teman-teman. Tapi mohon maaf, medan atau jalurnya ini sudah didominasi dengan tanah dan akar pohon yang konsisten menanjak. Nah, perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu sesekali muncul kabut-kabut misterius yang bikin suasana itu makin horor tapi romantis gitu ya. Setelah kurang lebih melakukan trekking selama 1 jam, akhirnya pukul 14:01 kita sudah sampai di pos 3 ya. Nah, di pos 3 ini ada shelter dan ada area campnya juga, lumayan sangat luas banget ya teman-teman. Karena sudah lumayan agak lelah ya teman-teman, jadi akhirnya kita memutuskan untuk berhenti dulu bikin kopi dan menikmati sabana yang sangat luas dan menakjubkan ini. Pukul 15:17 ini kita melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4 atau Sabana 1. Nah, dari pos 3 menuju ke pos 4 ini menempuh jarak kurang lebih 1 km dan sangat-sangat menanjak tajam ya teman-teman, lebih parah lah pokoknya dari pos 2 ke pos 3 tadi. Selain itu juga jalur pendakiannya sudah mulai terbuka ya teman-teman. Kebetulan pada waktu kami melakukan pendakian ini suasananya tuh bener-bener teduh ya, kadang ada kabut, kadang panas ya, yang penting gak hujan lah.
Sudah kudaki gunung tertinggi. Gak ada nada. Jatuhnya kayak puisi anjing. Sudah kujelajahi isi bumi hanya untuk dapat hidup bersamamu. Akulah Arjuna Gak ada nadanya. yang mencari cinta. Gak ada nadanya. Suka hati lu abis bang. And finally pukul 16:02 ini kita udah sampai di pos 4 atau Sabana 1. Dan area camp di Sabana 1 ini sudah penuh banget teman-teman. Akhirnya kita memutuskan untuk jalan sedikit menuju ke lembahnya ya. Setelah kita lihat-lihat ternyata ada tempat yang memang bisa untuk mendirikan tenda. Pukul 5 sore kita sudah selesai membangun tenda dan kita langsung ganti pakaian karena hawanya udah mulai dingin banget. Selanjutnya kita langsung bikin makan malam dan istirahat karena kita harus mempersiapkan energi untuk summit di besok hari. Sunset falling like a dream, golden light on waves that gleam. Oke, pukul 4:30 ini kita sudah bangun, kondisinya dingin banget ya. Jadi kita bikin kopi dulu sebelum summit. Jam 4:41 itu kita start summit dari pos 4 atau Sabana 1 menuju ke puncak Gunung Merbabu. Whispers Jam 5:11 ini kita udah sampai di pos 5 atau Sabana 2. Jadi jaraknya tuh benar-benar gak jauh banget ya teman-teman. Pos 5 atau Sabana 2 itu berada di ketinggian kurang lebih 2850 mdpl. Artinya kita harus menempuh ketinggian 300 mdpl lagi. so wide. In this moment worlds collide. Underneath the twilight spell where secrets. Meskipun kaki, betis, pokoknya semuanya udah teriak, capek banget ya. Tapi pas kita nengok ke belakang itu tidak bisa didustakan, Merapi sungguh sangat luar biasa cantiknya. Dan kebetulan di pendakian Merbabu ini kita sangat teramat dapat hoki yang memang cerah banget. Dan lihat itu guys, nampak di kejauhan ada megahnya Gunung Sindoro dan Sumbing. Setelah melakukan trekking kurang lebih 3 jam, pukul 7:01 kita sudah sampai di puncak Gunung Merbabu. Yeay! Awaken in the dome. Di sini tuh rame banget. Akhirnya kita coba melipir dulu karena udah mulai kedinginan. Kita mau buat tempe goreng. Baiklah, setelah kita foto-foto dan selebrasi, pukul 8:33 itu kita memutuskan untuk kembali ke tenda untuk persiapan kembali ke base camp. Crickets sing their evening song. Endless nights where we belong. Underneath the twilight spell where secrets of the night can dwell our soul. Pukul 12:45 kita sudah selesai semua, makan siang dan beres-beres tenda serta perabotan lainnya. Oke teman-teman, untuk pendakian kali ini sudah selesai di pos Sabana 1. Kita sudah beres-beres, sekarang kita mau turun. Mudah-mudahan kita on time sampai di bawah. Dan sampai di bawah dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Sebelum kita turun, berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Amin.
Merbabu. Terima kasih. Pukul 15.37 kita udah sampai di pos Simaksi. Selanjutnya kita melapor ulang serta menyerahkan sampah yang kemarin kita bawa. Di sini kurang lebih kita memakan waktu lama lagi ya guys, karena benar-benar harus dihitungin sampahnya satu persatu. Dan jam 17.26 kita kembali lagi ke Jakarta. Oke guys, itu aja rangkuman pendakian di Gunung Merbabu via Selo. Kalau kalian mau kesini, jangan lupa hubungi Mas Har ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Support kami terus dengan like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam lestari, bye-bye.